Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu agama, kajian rutin bulanan kitab Husnul Ta'amul Bainan Nas. Kitab yang menerangkan tentang etika kepada orang lain. Alhamdulillah, kajian kita telah sampai pada halaman yang ke-83. Silahkan dibuka PDF kitabnya halaman 83. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-ibti'adu 'anit takallufi wal hawajizin nafsiyyati ghairil mahmudah. Sebelumnya saya ingatkan diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kajian kita pada malam hari ini ya, nanti fokus pada kajian hari ini, nanti tidak ada sesi tanya jawab karena nanti jam 8 insya Allah ada juga kajian guru kita, guru mulia Syekh Umar Kalash hafizahullah ta'ala, sehingga nanti jam 8 bagi yang ingin mengikuti kajian Syekh Umar Kalash bisa langsung mengikuti kajian beliau. Dek. Layan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibti'adu 'anit takallufi wal hawajizin nafsiyyati ghairil mahmudah. Halaman 83. Termasuk perkara yang itu bisa menarik hati orang lain adalah yang nomor 3, yaitu kita menjauhi dari memaksakan diri. Kita hendaknya bersikap dengan orang lain itu sewajarnya saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Wal hawajiz an-nafsiyah ghairil mahmudah. Hendaknya kita menjauhi ego kita yang itu tidak terpuji. Ya, jadi hendaknya dengan orang lain itu kita bersikap sewajarnya, bersikap longgar, tidak terlalu memaksakan diri, dan tidak memaksakan kehendak kita. Al-infitahun nafi' wal 'aish bainan nas was sabr 'alaihim wa husn liqa'in nas. Kemudian yang selanjutnya termasuk perkara yang menarik hati orang lain adalah kita hendaknya bersikap terbuka dengan orang lain dengan yang itu bermanfaat. Bukan artinya kita mengumbar privasi kita. Dan kita hidup dengan orang lain dan bersabar atas orang lain. Kita hidup bersama orang lain, tentu ada hal-hal yang itu tidak menyenangkan di dalam hati kita, maka kita harus bersabar atasnya. Dan hendaknya ketika kita bertemu dengan orang lain itu bertemu dengan baik, memberikan kesan yang baik.
yumassilul liqa'u bin nasi muqaddimatat ta'amuli bainahum. Wa min sya'ni hadhil muqaddimati an tusama bil husni wal jamali likai takuna muamalatuhum hasanah. Bertemu dengan orang lain ini termasuk pembuka awal, ya, berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain tentu diawali dengan pertemuan. Maka pertemuan yang mana merupakan awal dari interaksi itu, awal muamalah itu, hendaknya pertemuan itu adalah pertemuan yang itu meninggalkan kesan yang baik, meninggalkan citra yang baik. Supaya apa? Supaya mereka di kemudian hari memberikan muamalah yang bagus. Tetapi kalau kita dari awal bertemu saja itu sudah memberikan kesan yang buruk terhadap orang lain, maka orang lain akan menjauhi kita. Maka pertemuan yang pertama itu harus memberikan kesan yang baik. Wa min husnil liqa'i bin nasi husnul bishri wa talaqatul wajhi wat tabassumu wal bashashatu wa tibul kalam. Lalu bagaimanakah pertemuan yang baik dengan orang lain? Maka pertemuan yang baik, bertemu dengan orang lain dengan cara yang baik, ya, di antaranya adalah dengan kita memberikan wajah yang ceria, wajah yang sumringah, menunjukkan muka yang menunjukkan kebahagiaan, keceriaan, ya, bukan muka yang murung, bukan muka yang menunjukkan susah, sedih, ya, tetapi kita tunjukkan wajah yang ceria, bahagia, sumringah, dan kita berikan senyuman dan perkataan yang baik. Ketika kita bertemu dengan orang, maka orang akan memandang bagaimana wajah kita, raut muka kita. Apakah raut mukanya ceria ataukah murung? Raut mukanya sumringah ataukah raut muka yang murung, yang tidak menunjukkan keceriaan. Dan juga perkataan kita, hendaknya kita pertama bertemu dengan orang lain, kita harus menjaga perkataan kita, jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung perasaannya. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum la tas'un nasa bi amwalikum walakin la yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sahabat Abu Hurairah, beliau meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa menyenangkan semua orang dengan harta kalian. Ya. Sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa menyenangkan semua orang dengan harta kalian. Karena kalau orang itu dikasih uang, dia senang. Akan tetapi kesenangannya itu hanya sementara. Ya. Satu hari saja dia senang. Besoknya tidak dikasih uang, tidak senang lagi. Jadi kalau orang ingin orang senang kepadanya, dia harus memberi
Tetapi seseorang itu bisa menyenangkan orang banyak dengan wajahnya yang sumringah. Ya, orang ketika bertemu dengan kita, kemudian kita berikan wajah yang ceria, wajah yang sumringah, orang itu akan senang bertemu dengan kita. Orang itu dia senang dengan kita, senang ketika bertemu dengan kita. Karena apa? Karena dia melihat kita berikan senyuman, kita memberikan wajah yang sumringah. Yang pertama yaitu wajah yang sumringah, wajah yang ceria, dan yang kedua akhlak yang mulia. Ketika seseorang dia berakhlak mulia, bertemu dengan orang meskipun hanya bertemu satu kali, akan tetapi ketika dia memberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka pertemuan satu kali itu bisa diingat oleh orang tersebut seumur hidupnya. Orang itu bisa mengatakan, saya dulu pernah bertemu satu kali dengan beliau. Dan beliau, saya bersaksi beliau adalah orang yang mulia. Orang yang berakhlak mulia. Jadi meskipun bertemu satu kali, akan tetapi meninggalkan kesan yang baik dengan akhlak yang mulia, dengan wajah yang sumringah, maka itu bisa dikenang seumur hidup. Berbeda dengan harta. Ya, orang kalau diberi harta senang, akan tetapi senangnya itu hanya sementara, tidak bertahan lama. Waqad kana Yahya bin Aksam ma'rufan bil hilmi yudrabu bihil masalu bil hilmi su'ila mimman ta'allamtal hilma qala min Qais bin Asim. Qais bin Asim radhiyallahu anhu huwa sahabiyyun jalil qatala bin akhihi ibnahu. Dikisahkan ada sebuah kisah bahwa salah seorang yang bernama Yahya bin Aksam. Yahya bin Aksam ini beliau terkenal sebagai orang yang penyabar, orang yang pemaaf. Kemudian beliau ditanya, Yahya bin Aksam ini dijadikan pepatah di dalam kesabaran. Sabarnya seperti Yahya bin Aksam. Karena Yahya bin Aksam terkenal sebagai orang yang penyabar, lapang dada. Beliau Yahya bin Aksam suatu hari ditanya, engkau belajar kesabaran dari siapa? Kemudian beliau berkata, saya belajar kesabaran, ketabahan dari Qais bin Asim. Siapakah Qais bin Asim? Qais bin Asim, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Kisahnya Qais bin Asim ini anak dari saudaranya. Qais dia punya saudara. Saudaranya ini punya anak. Kalau kita menyebutnya keponakan, anak dari saudara laki-laki, keponakan. Keponakannya Qais itu membunuh anak kandungnya. Coba bayangkan, anak kandung dibunuh oleh keponakan. Tentu seorang ayah sangat kehilangan ketika anak tercintanya, anak yang sangat dia sayangi, anak yang sangat dia cintai, dibunuh, terbunuh. Kemudian di dalam kisah ini disebutkan fa'utiya ilaihi bil qatili maktufan faqala fukku anhu wa qala lisyabil qatil asaita rabbaka
asaita rabbak wa qata'ta rahimak wa a'ta ummal maqtuli mi'atan naqatin hatta tasbir. Qais ketika beliau mengetahui anak yang beliau sayangi, anak yang beliau cintai, anak kandungnya sendiri dibunuh oleh keponakannya. Kemudian si pembunuh ini, yaitu keponakannya, dibawa ke hadapannya dalam keadaan terikat. Tangannya terikat. Si pembunuh ini dibawa ke hadapannya dalam keadaan terikat. Lalu apa yang dilakukan oleh Qais? Qais tidak menamparnya. Qais tidak menusuk orang tersebut. Qais tidak menyiksa orang tersebut. Ya, padahal orang itu adalah pembunuh anak kandungnya sendiri. Tetapi apa yang Qais katakan? Beliau mengatakan, lepaskanlah dia. Subhanallah. Bagaimana beliau bisa menahan emosi yang ada dalam diri beliau. Ketika nafsu beliau bergejolak, ketika emosi beliau memuncak, kehilangan anak yang dicinta, beliau bisa menahan emosi tersebut. Beliau tidak sedikit pun marah kepada orang yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Bahkan beliau mengatakan, lepaskanlah dia. Kemudian beliau mengatakan kepada si pembunuh tersebut, keponakannya sendiri, asaita rabbak wa qata'ta rahimak. Kamu telah maksiat kepada Tuhanmu. Kamu telah melanggar perintah Tuhanmu. Kamu telah bermaksiat kepada Allah dan kamu telah memutus tali silaturahmi. Itu yang dikatakan oleh Qais. Beliau menegur keponakannya, memberitahukan kepada keponakannya bahwa dia telah melakukan kemaksiatan, yaitu kemaksiatan membunuh orang lain tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa hak ini merupakan dosa yang paling besar setelah kekufuran dan kesyirikan. Ya. Jadi dosa yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Orang yang mati dalam keadaan kufur, orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik, maka dia tidak akan diampuni dosanya. Dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Adapun dosa yang paling besar setelah kekufuran dan kesyirikan adalah pembunuhan. Membunuh tanpa hak. Kemudian di bawah dosa pembunuhan adalah dosa berzina. Jadi dosa yang paling besar yang nomor pertama adalah kekufuran dan kesyirikan. Dosa terbesar yang nomor dua adalah membunuh tanpa hak, membunuh seseorang. Dosa yang paling besar yang ketiga adalah berzina. Kemudian Qais, beliau memberikan kepada ibu dari anak yang dibunuh. Ya. Ibu dari korban yang dibunuh. Atau istrinya sendiri. Jadi beliau memberikan kepada istrinya, yang mana istrinya ini kehilangan anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat disayanginya. Ya. Ibu dari anak yang terbunuh tersebut beliau berikan 100 ekor unta untuk meredam emosi dari ibu yang telah kehilangan putranya yang tercinta tersebut.
Wasara yudrabu bihil masalu fil hilmi was sabri. Maka atas kejadian tersebut, atas peristiwa tersebut, Qais itu dijadikan perumpamaan di dalam kesabaran dan ketabahan. Bagaimana beliau bisa menahan emosinya, menahan nafsunya untuk tidak membalas kepada orang yang telah membunuh anaknya sendiri. An-nasu saru yata'allamuna minhul hilma was sabar. Orang-orang itu akhirnya apa? Meneladani beliau. Orang-orang menjadikan Qais ini sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai orang yang layak dijadikan teladan tentang kesabaran dan ketabahan. Artinya apa? Qais itu beliau dijadikan panutan, dijadikan teladan oleh orang-orang karena beliau berhasil menahan amarah dirinya, berhasil melawan hawa nafsunya. Dengan akhlak mulia itu bisa menarik hati orang banyak. Wal hilmu was sabru ala adzan nas wasu'i muamalatihim bitarki muqabalatil musii bil isaah. Al-hilm Al-hilm itu artinya bersabar atas gangguan orang lain. Ketika kita mendapatkan gangguan orang lain, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak mengenakkan dari orang lain, baik itu dari ucapannya, ada seseorang yang perkataannya itu menyakiti kita, atau dari sikapnya, sikapnya itu menyakiti kita, atau perbuatannya menyakiti hati kita, maka ketika orang itu bersikap al-hilm, halim, dia bersabar atas gangguan orang tersebut. Tidak mudah emosi. Ya, kalau istilah zaman sekarang, tidak mudah baper. Ya, dihina orang lain, sabar. Direndahkan orang lain, sabar. Diinjak-injak orang lain, tetap sabar. Itu namanya al-hilm. Tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah terbawa emosi. Bersabar atas gangguan orang lain dan buruknya perlakuan mereka. Dengan apa? Dengan tidak membalas perbuatan buruk mereka dengan keburukan. Di dalam agama disebutkan bahwa ketika ya, seseorang menyakiti kita atau mengganggu kita, di dalam agama disebutkan kita boleh membalas gangguan tersebut dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang sama. Tidak boleh lebih. Misalnya, kita dicaci satu kali. Kita boleh membalas caciannya itu satu kali. Kita dipukul satu kali. Kita boleh membalas memukul dia satu kali. Tidak boleh lebih. Akan tetapi, yang lebih utama adalah kita tidak membalas perbuatan jahat tersebut. Tidak membalas perbuatan buruk tersebut. Ya, ini namanya al-hilm. Ya, orang yang sabar. Nah, ketika dia dihina, tidak membalas menghina. Ketika dia direndahkan, dia tidak membalas merendahkan. Ketika dia diinjak-injak, dia tidak membalas menginjak-injak. Ini namanya orang yang sabar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Maka kalau orang
Ya, setiap kali dia diganggu, langsung membalas gangguan tersebut. Maka orang seperti ini belum bisa mencapai derajat as-sabir, orang yang sabar. Kalau kita setiap kali kita diganggu oleh orang lain langsung kita balas. Kalau kita setiap kali kita dihina oleh orang lain langsung kita balas, maka kita belum bisa mencapai derajat kesabaran. Orang yang sabar, dia tidak membalas keburukan orang lain, tetapi bersabar. Hatta qala ba'duhum fi madahihi yarsihi. Alaika salamullahi Qais bin Asimi wa rahmatuhu ma syaa an yatarahama. Wa ma kana Qaisuhu hulkuhu hulka wahidin walakinnahu bunyanu qaumin tahaddama. Bahkan kesabaran Qais bin Asim saking terkenalnya, saking masyhurnya dibuatkan syair oleh penyair. Sebagian orang membuatkan syair untuk menyanjung, memuji Qais bin Asim. Alaika salamullahi Qais bin Asimi wa rahmatuhu ma syaa an yatarahama. Semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari Allah taala senantiasa menyertaimu wahai Qais bin Asim. Semoga Allah senantiasa merahmatimu wahai Qais. Wa ma kana Qaisu hulkuhu hulka wahidin walakinnahu bunyanu qaumin tahaddama. Dan meninggalnya Qais itu bukanlah seperti meninggalnya satu orang. Meninggalnya Qais, wafatnya Qais itu tidak seperti wafatnya satu orang. Akan tetapi meninggalnya Qais itu bagaikan meninggalnya sebuah kaum. Bagaikan bangunan sebuah kaum yang runtuh. Artinya apa? Meninggalnya Qais, wafatnya Qais ini merupakan kehilangan bagi orang banyak. Ya. Kalau orang biasa, ya, orang biasa meninggal, ya, itu yang sedih, yang merasa kehilangan keluarganya dan tetangga dekatnya. Tetapi ketika yang meninggal adalah seorang tokoh, seorang panutan, seorang teladan, maka yang merasa kehilangan tidak hanya keluarganya, tidak hanya tetangganya, tetapi setiap orang yang mengenalnya merasa kehilangan. Setiap orang yang mengetahui kebaikannya merasa kehilangan. Kehilangannya merupakan, ya, meninggalnya merupakan kehilangan bagi orang banyak. Ma'nahu mautuhu laisa kamauti wahidin bal kabunyani qaumin tahaddama. Artinya meninggalnya Qais itu tidak seperti meninggalnya satu orang. Yang mana yang merasa sedih itu hanya sedikit orang. Tetapi meninggalnya Qais adalah meninggalnya bagaikan sebuah kaum, bangunan kaum yang hancur. Faman aktsara min zikril akhirati wa zikril mauti tahunu alaihi al-masaib wa yahunu alaihi as-sabr. Maka barang siapa yang memperbanyak mengingat akhirat dan mengingat kematian,
kita harus senantiasa ingat bahwa kita pasti akan meninggal. Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini tidak abadi. Kita semua pasti akan meninggal, akan menemui ajalnya masing-masing, cepat ataupun lambat. Maka orang yang senantiasa mengingat akhirat, yang mana akhirat itu merupakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati, dan orang yang mengingat kematian akan ringan baginya musibah-musibah yang menimpanya. Kenapa kita terlalu memikirkan musibah yang menimpa kita? Setiap orang pasti memiliki cobaan masing-masing. Setiap orang pasti diberikan ujian masing-masing. Maka yang diuji itu bukan kita saja. Orang lain juga diuji. Yang punya ujian, yang punya cobaan itu bukan kita sendiri, tidak. Bukan hanya diri kita sendiri. Orang lain itu juga punya ujian. Orang lain juga punya cobaan. Lalu kenapa? Kenapa kita terlalu pusing, sedih, terlalu memikirkan cobaan yang menimpa diri kita? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan kekal selamanya di dunia ini. Kalau misalnya ada orang yang diberikan ujian penyakit, maka penyakit yang dia alami itu tidak akan kekal selamanya, tidak akan abadi. Ya. Kalau orang dia merasa bahwa hidupnya susah, hidupnya sulit di dunia ini, maka ingatlah bahwa kita di dunia ini pasti akan meninggal. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu abadi dan kekal. Di akhirat itu hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, maka dia dijamin masuk surga. Dan orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, tidak Islam, maka dia disiksa kekal selamanya di neraka. Kalau ujian kita selama itu bukan ujian di dalam agama, hendaknya kita bersyukur. Wa mimma yu'ainu ala tahammulil masaibi al-iktsaru min qawli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk perkara yang itu membantu seseorang untuk dia bisa menahan musibah. Supaya dia bisa bersabar atas musibah, termasuk perkara yang bisa membantu adalah memperbanyak perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan perkataan yang khusus ketika ada kematian, tidak. Sebagian orang menyangka kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu khusus kalau ada orang meninggal, kalau ada orang wafat, tidak. Perkataan ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu boleh kita ucapkan ya dalam menghadapi apapun musibah. Yang namanya musibah itu tidak hanya meninggal. Yang namanya musibah itu tidak hanya kehilangan orang yang dia cintai. Ya, baik itu sakit, kecelakaan, ya, atau musibah-musibah yang lain itu boleh kita mengucapkan perkataan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi perkataan tersebut boleh kita katakan setiap kali kita mendapatkan musibah, tidak hanya khusus pada meninggalnya seseorang. Arti dari kalimat ini adalah inna lillahi. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Diri kita milik Allah taala. Orang tua kita milik Allah taala. Saudara kita milik Allah taala. Pasangan kita milik Allah taala. Anak kita milik Allah Ta'ala. Harta kita milik Allah Ta'ala. Maka diri kita dan apapun yang itu merasa kita memilikinya. Ya, kita terkadang itu merasa bahwa semuanya itu kita merasa memilikinya. Kita merasa orang tua itu milik kita. Akan abadi. Terkadang seseorang merasa seperti itu. Orang merasa bahwa hartanya itu adalah milik dia sepenuhnya. Terkadang orang merasa bahwa pasangannya itu adalah milik dia sepenuhnya. Padahal diri kita adalah milik Allah Ta'ala. Dan apa yang kita miliki itu juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau suatu saat Allah Ta'ala mengambilnya, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Kalau suatu saat Allah Ta'ala mewafatkan ayah ibu kita harus lapang dada menerima hal tersebut. Ketika suatu saat Allah Ta'ala mewafatkan saudara yang kita cintai, orang tua yang kita sayangi, anak yang kita kasihi, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Karena apa? Karena orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh bersedih ketika kehilangan orang yang kita sayangi. Akan tetapi jangan lupa bahwa orang yang kita sayangi itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga harta yang kita kumpulkan, harta yang kita usahakan, itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Ta'ala. Maka kalau suatu saat kita kehilangan harta kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ini arti dari kata inna lillahi. Kata yang singkat, ya, tetapi maknanya begitu dalam, begitu luas. Untuk apa kita terlalu bersedih, terlalu memikirkan sesuatu yang itu tidak kita bawa mati. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan meninggal. Kita semua akan meninggal. Wal afu 'indallahi 'izzun wa laysa dzullan. Memaafkan itu adalah kemuliaan. Memaafkan itu adalah kemuliaan. Dan bukanlah kerendahan. Sebagaimana dikatakan, mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti kalah.
Untuk menjadi mulia itu tidak harus dengan membalas dendam. Dengan kita memaafkan, dengan kita memberikan maaf, kita telah mengalahkan ego kita, mengalahkan nafsu kita. Ketika seseorang dia memaafkan, berarti dia telah mengalahkan hawa nafsunya. Jadi memberi maaf itu bukanlah kerendahan, bukan kehinaan, justru itu kemuliaan. Yang namanya orang itu akan kagum dengan orang yang penyabar. Orang itu kagum dengan orang yang pemaaf. Orang yang dihina dia tidak membalas. Direndahkan dia tidak membalas. Diburuk-burukkan, dijelek-jelekan dia tidak membalas. Orang akan kagum kepadanya. Kok bisa orang bisa sesabar itu? Kok bisa orang bisa selegowo itu, lapang dada. Ya. Jadi orang itu tidak kagum dengan orang yang dia bisa membalaskan dendamnya. Tidak. Orang yang dijadikan panutan, teladan adalah orang yang itu bisa, yang pandai memaafkan, pandai bersabar. Mahma kanatil jarimah al-afwa 'indallahi rif'ah. Sebesar apapun kesalahannya, sebesar apapun kejahatannya, memaafkan ini adalah menaikkan derajat. Kalau kita ingin tinggi derajatnya, kalau kita ingin naik derajat, kalau kita ingin tinggi derajatnya, maka kita harus memaafkan orang yang menyakiti kita, orang yang mengganggu kita. Kalau setiap ada orang yang menyakiti kita, kita balas, kita tidak akan naik derajat. Kalau setiap ada orang menghina kita, kita balas, kita tidak akan naik derajat. Nah, jadi naiknya derajat itu dengan kita memaafkan orang yang menyakiti kita, kita bersabar atas gangguannya. Fattiba'ul adati allati tukhalifu syar'a la khaira fiha. Adapun mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang itu bertentangan dengan syariat agama, maka itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Misalnya, ada penduduk dari desa A membunuh salah satu warga desa B. Kemudian warga desa B ini tidak terima. Kemudian mereka balas dendam membunuh salah satu warga desa A yang mana orang yang dibunuh ini bukan orang yang membunuh. Maka ini kebiasaan yang tidak bagus, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat agama. Di dalam agama, ya, man qatala kutila. Orang yang membunuh tanpa hak, maka dia berhak dibunuh. Orang yang membunuh tanpa hak, maka dia berhak dibunuh. Jadi, kalau ingin menerapkan, membalaskan pembunuhan, maka yang harus dihukum kisos itu adalah orang yang membunuh, pembunuhnya. Bukan seperti sebagian orang di zaman sekarang seperti itu. Ya. Yang membunuh siapa, tetapi membalas membunuhnya kepada orang lain. Ya. Alasannya apa? Yang penting satu desa. Ya. Alasannya
Yang penting bisa membalaskan dendamnya. Ini tradisi yang bertentangan dengan syariat agama. Kalau ingin dijalankan hukum qisas, maka yang berhak dibunuh adalah orang yang membunuhnya, bukan tetangganya, bukan warga desanya, tidak. Ya, maka tradisi yang bertentangan dengan syariat agama itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Al-afu al-afu syimatus shalihin. Sifat pemaaf ini adalah akhlaknya orang-orang yang sholih. Ya. Orang-orang sholih itu mereka orang-orang yang sabar, pemaaf. Wal al-anbiya wal auliya hadhihi shimatuhum. Para nabi itu adalah orang-orang yang pemaaf. Tidak ada nabi yang itu keras kepala, tidak ada. Tidak ada nabi yang itu emosian, gampang emosi, tidak ada. Maka hati-hati dengan perkataan sebagian orang. Ada orang mengatakan katanya Nabi Musa itu keras kepala. Nabi Musa itu gampang emosian, mudah emosi. Tidak. Nabi Musa sebagaimana nabi-nabi yang lain, beliau adalah orang yang penyabar, orang yang pemaaf, dan beliau orang yang tegas di dalam menegakkan syariat agama. Beliau orang yang tegas di dalam menegakkan hukum Allah Ta'ala. Ya. Beliau bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang emosian. Semua nabi dan rasul memiliki akhlak mulia, memiliki akhlak pemaaf dan penyabar. Falaqad qila adatus sadati sadatul adat. Diucapkan, ada yang mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang yang mulia, kebiasaan para pemimpin itu adalah pemimpinnya kebiasaan. Kebiasaan para pemimpin itu adalah pemimpinnya kebiasaan. Para pemimpin itu siapa? Para nabi, para wali, orang-orang solih. Mereka itu adalah panutan, teladan. Maka kita hendaknya meniru, meneladani akhlak mereka, meniru kebiasaan mereka. Bagaimana sejarah hidupnya Rasulullah, bagaimana sejarah hidupnya para nabi, bagaimana mereka bersabar menghadapi umatnya, bersabar menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang hendaknya kita jadikan panutan, yang hendaknya kita jadikan pedoman. Diceritakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dulu ketika awal dakwah, ketika beliau dimusuhi oleh penduduk Mekah, orang kafir Quraisy. Kemudian beliau ingin pergi ke Taif. Taif itu kota di dekat Mekah. Beliau ingin pindah ke sana. Ingin meminta perlindungan dari penduduk Taif. Karena beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ketika itu, ternyata kerabat-kerabat beliau yang ada di Taif, ternyata mereka tidak mau melindungi Rasulullah. Karena mereka takut dengan ancamannya orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi kerabat-kerabat Nabi, saudara-saudara Nabi yang ada di Taif diancam oleh orang kafir Quraisy. Kalau kalian, kata mereka, kalau kalian melindungi Muhammad, kami perangi kalian. Akhirnya apa? Mereka takut, tidak berani melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau ditindas, ya, dimusuhi,
diganggu, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika beliau sampai di Taif, penduduk Taif itu memerintahkan anak-anak kecil disuruh mengambil batu dan disuruh melemparkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah beliau di Taif dilempari batu oleh anak-anak kecil di sana dan diteriaki sebagai orang gila. Nauzubillah. Orang yang begitu agung, orang yang begitu mulia diperlakukan seperti itu. Dilempari batu dan diteriaki sebagai orang gila. Ketika itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika engkau mau, wahai Rasulullah, jika engkau bersedia, di sini ada 2 gunung. Kalau engkau mau, wahai Rasulullah, gunung ini aku angkat dan aku tumpahkan ke atas penduduk Taif." Kata malaikat Jibril seperti itu. "Wahai Nabi, ini ada 2 gunung. Kalau engkau mau, aku angkat 2 gunung ini, aku tumpahkan ke penduduk Taif supaya mereka binasa semuanya." Tetapi apa kata Nabi? Beliau padahal dilempari batu dan diteriaki sebagai orang gila. Beliau tidak sedikit pun marah, tidak sedikit pun emosi atas perlakuan buruk penduduk Taif. Tetapi kata beliau, la la'allahu min dzurriyyatihim man amanu billahi wa rasulih. Jangan, wahai malaikat Jibril, jangan kau binasakan mereka. Semoga Allah menjadikan anak keturunan mereka sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Subhanallah. Rasulullah, beliau dilempari batu, diteriaki sebagai orang gila, tetapi beliau justru mendoakan penduduk Taif. Ya. Jangan, wahai Jibril, semoga anak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, sekarang penduduk Taif masuk Islam. Sekarang penduduk Taif Islam, Muslim. Ya, itu berkat doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita meneladani Rasulullah ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah kita bisa menahan diri untuk tidak membalasnya? Apakah kita bisa memaafkannya? Apakah kita bisa mendoakan yang baik untuk orang tersebut? Kalau kita ingin meneladani Rasulullah, kalau kita cinta Nabi, maka sempurnanya cinta adalah dengan meneladani kehidupan beliau, meneladani akhlak beliau. Baik, sampai sini cukup itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah mau jam 8. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa. Sebelum doa kita baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.